Sebelumnya pasti teman-teman kenal nih sama salah satu drama Korea yang jadi perbincangan hangat, yaitu The Penthouse. Selain ceritanya yang cukup pelik juga rumit, namun di dalamnya terdapat banyak tokoh dengan karakteristiknya masing-masing. Salah satunya yang ditampilkan ini, dia adalah Chan So Jin. Dalam akhir ceritanya, Chan So Jin dituntut atas segala kejahatan yang pernah ia lakukan. Tetapi, saat dirinya sedang diberikan atas hukuman, ia dinyatakan menderita demensia. Yang faktanya, ternyata ia memalsukan dokumen mengenai penyakitnya tersebut. Ia berpura-pura mengidap penyakit tersebut agar mendapatkan perhatian juga keringanan hukum yang diberikan. Nah, ternyata Chan So Jin ini menggambarkan bagaimana sindrom Munchausen itu. Lalu, apa itu sindrom Munchausen? Sindrom Munchausen ini merupakan salah satu bentuk dari factitious disorder, di mana secara umum, penderita gangguan ini memiliki kecenderungan berfantasi dan melakukan kebohongan-kebohongan. Fantasi ini ditunjukkan dengan berperan sakit dan dirawat di rumah sakit. Ada pula pengertian yang lain bahwa sindrom Munchausen ini merupakan penyakit kejiwaan langka yang berada di bawah rubrik gangguan buatan. Dalam gangguan ini, orang yang terkena pura-pura gejala fisik atau psikologis digunakan sebagai bentuk untuk mendapatkan simpati, perhatian, atau peran sakit. Bisa juga disebut dengan sindrom kecanduan rumah sakit, sindrom grafik tebal, ataupun sindrom Hopper rumah sakit. Istilah sindrom Munchausen ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Richard yang merupakan pakar endokrin dan hematolog dalam jurnalnya, yaitu The Lancet tahun 1951. Nama Munchausen ini digunakan berdasarkan buku Baron von Munchausen yang dipublikasikan secara anonim oleh Rudolf Erich Rasp tahun 1785. Adapun gejala dari sindrom Munchausen ini yaitu memanipulasi tubuh dengan cara menginduksi penyakit fisik atau cedera dalam upaya untuk mendapatkan perawatan medis, keuntungan pribadi, seperti uang, akomodasi, kompensasi, perampasan kebebasan penjara, ataupun yang lainnya. Selain itu juga ada ciri pseudologia fantastica yang mengatakan kebohongan besar mengenai riwayat pendidikan, riwayat masa lalu, riwayat sosial, riwayat sakit, dan sebagainya. Pasien ini dilaporkan dengan gejala yang tidak biasa yang diekspresikan dengan bakat dramatis dan sangat bertahan. Adapun faktor penyebab dari Munchausen syndrome ini. Pertama, faktor biologis. Beberapa penelitian menduga bahwa disfungsi otak memberikan kontribusi terhadap munculnya gangguan buatan. Yang kedua yaitu faktor psikososial. Pertama, dari faktor kepribadian seperti antisosial, histrionik, atau borderline yang banyak dimiliki oleh penderita dari riwayat gangguan emosional pada masa kanak-kanak. Lalu, ada berbagai penyebab gangguan buatan. Bila dilakukan pencarian barang-barang di kamar penderita, maka akan ditemukan bukti misalnya ada obat-obatan ataupun jarum suntik yang membuktikan bahwa penderita menginduksi sendiri penyakit yang dideritanya. Lalu, bagaimana penanganan dari sindrom Munchausen itu sendiri? Pertama, yaitu mengubah lingkungan hidup pasien dan aktivitas emosional yang positif. Kedua, psikoterapi pribadi dan keluarga sangat dianjurkan untuk penanganan dari sindrom Munchausen ini. Terakhir, ada perawatan obat yang dipertimbangkan berdasarkan keadaan pasien, yaitu pada keadaan depresi, kecemasan, ataupun gangguan kepribadian. Nah, seperti itulah sindrom Munchausen yang mungkin sering kita temui dalam lingkungan sekitar, bahkan dalam berbagai kalangan usia. Tetapi pada faktanya mungkin beberapa orang belum mengetahui secara jelas mengenai sindrom Munchausen.
Maka dari itu, semoga dengan adanya tulisan ini dapat mengedukasi teman-teman dan lebih mengetahui apa itu sindrom Munchausen. Here's a spot. Out. Down. Spot. Out, I say. Teriak Lady Macbeth sembari meremas-remas tangannya untuk menghilangkan ilusi mengenai darah yang ada di tangannya setelah ia berhasil mendorong suaminya untuk membunuh Raja Skotlandia. Itulah salah satu adegan yang terkenal dari drama tragedi karya William Shakespeare, di mana adegan itu menggambarkan perilaku Lady Macbeth yang berusaha meringankan rasa bersalahnya dengan mencuci tangan secara obsesif. Setelah beratus-ratus tahun, Shakespeare menulis drama tragedi ini, ilmuwan menemukan bahwa ternyata adegan ini dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebersihan fisik dan moral memiliki keterkaitan. Fenomena ini dinamakan dengan Lady Macbeth Effect. Lady Macbeth Effect, atau yang lebih dikenal dengan Macbeth Effect, adalah kondisi psikologis di mana individu merasa perlu membersihkan fisik mereka sebagai upaya menghilangkan rasa bersalah ketika ia telah melakukan suatu kesalahan. Kegiatan membersihkan diri atau fisik yang paling umum dan sering ditemukan adalah mencuci tangan. Istilah ini diperkenalkan oleh Chen Bozong dan Katie Lillienquist pada tahun 2006. Fenomena Macbeth Effect bisa muncul ketika individu memiliki persepsi bahwa emosi negatif yang dirasakan seperti rasa bersalah, jijik, malu, dan sebagainya layaknya kotoran yang sesungguhnya dan melekat pada dirinya, sehingga emosi negatif tersebut bisa hilang atau mereda ketika ia membersihkan diri. Individu beranggapan bahwa ketika air membasuh badan, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan, perasaan-perasaan tidak nyaman yang dirasakan akan hilang bersama air yang mengalir. Bagi penderita OCD, kebersihan dan moralitas menjadi perhatian utama, di mana para penderita OCD memiliki pikiran yang obsesif mengenai kesalahan-kesalahan, pelanggaran moral, ataupun bahaya yang bisa terjadi kepada dirinya atau orang lain. Dan pembersihan fisik, seperti mencuci tangan, dianggap bisa meringankan beban pikiran obsesif ini. Dengan kata lain, individu dengan kecenderungan OCD memiliki kemungkinan yang lebih untuk terlibat dalam perilaku kompensasi untuk mengurangi perasaan tidak bermoral, yaitu Macbeth Effect. Studi pertama kali mengenai Macbeth Effect yang dilakukan oleh Zong dan Lillienquist pada tahun 2006 menunjukkan bahwa pembersihan fisik dapat membebaskan individu dari pikiran-pikiran ataupun perasaan-perasaan negatif sampai batas tertentu. Pembersihan fisik secara efektif mengurangi separuh perasaan tidak berdaya terkait peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Walaupun pada beberapa studi replikasi Zong dan Lillienquist yang dilakukan, belum menunjukkan hasil yang serupa bahwa pembersihan fisik dapat meringankan emosi negatif terkait kesalahan masa lalu, sehingga penelitian mengenai Macbeth Effect masih sangat diperlukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai etiologi ataupun hal-hal yang dapat mempengaruhi munculnya fenomena ini. Created using Powtoon. Fenomena Macbeth Effect mampu membangkitkan rasa ingin tahu serta menggambarkan setidaknya sedikit keanehan pikiran manusia yang tidak sepenuhnya rasional. Keterbatasan dalam studi-studi yang telah dilakukan untuk memahami fenomena ini menjadi tugas dan tantangan bagi ilmuwan psikologi selanjutnya untuk mempelajari pikiran manusia yang rumit.